Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Roh Kudus untuk sidang jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah menyertai kita semua. Puji nama Tuhan, di kesempatan sore hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh datang kepada Dia untuk mempersembahkan satu persembahan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama sidang jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita akan muliakan Dia. Kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama kita datang di dalam doa. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Di kesempatan sore hari ini oleh karena kasih kemurahan-Mu, Kau berikan kami kesempatan untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah doa sore hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah kami di sore hari ini, kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap para pelayan-Mu, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Kiranya dengan kuat kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar kuasa, sekali lagi kuasa-Mu menyertai hidup kami. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami, coba mengganggu konsentrasi kami, biar kami panggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusirkan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih, kami naikkan syukur kami hanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita di sore hari ini. Kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu ada, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sidang jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu
selamaku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu, bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Yang manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku dan hatiku dan hatiku dan hatiku dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Dia. Biar persembahan kita, setiap pujian kita itu manis didengar oleh Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita akan permuliakan Dia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita katakan bersama-sama bahwa Tuhan Yesus itu baik adanya. Mari bersama kita akan menaikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik.
berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu setia. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Berikan yang terbaik untuk Dia. Haleluya. Berikan semua yang terbaik bagi Dia. Bermazmur bagi Dia. Oh, ku sembah Kau Yesus. Haleluya. Ku tinggikan nama-Mu. Engkau yang baik bagi kami Tuhan. Oh, haleluya. Engkau baik bagi kami. Engkau baik bagi kami Yesus. Sungguh kami berterima kasih padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari sedang jemaat yang dikasih Tuhan, muliakan Dia. Muliakan Dia dengan pujian dan mazmur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik kepada kami. Kami merindukan akan hadirat-Mu Tuhan. Jiwa kami merindukan akan Engkau. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Di sore hari ini kami mau mempergunakan kesempatan yang baik yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan.
Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Sekali lagi, jiwaku haus kepadamu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Sekali lagi katakan, ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang seperti. Bapa di dalam surga, kembali sore malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, di dalam ibadah doa dan penyembahan ini. Untuk itu mari Engkau akan tolong kami, urapi kami dengan kerendahan hati. Kami datang kepadamu Tuhan, dan sebelum kami datang lebih jauh, mari kami membutuhkan firman-Mu untuk mendorong kami Tuhan, supaya apa yang kami panjatkan semua itu ada di dalam kehendak daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, urapi setiap kami Tuhan, sedang dimanapun berada, di rumah masing-masing yang menjadi yaitu rumah-Mu juga Tuhan, sehingga Kau berhadir di antara mereka semua dan satukan di dalam setiap keluarga itu Tuhan, dan di dalam satu firman Tuhan, pengajaran yang benar, mereka akan mendapatkan kekuatan Tuhan menghadapi segala apapun Tuhan, dan berkat-berkat-Mu Kau limpahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih urapi hamba-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang kami mau untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasa apapun yang akan mengganggu, perintahkan kami keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Sehingga hari-hari ini ke depan terus kami mengalami pembaharuan demi pembaharuan Tuhan. Sampai kami boleh saatnya nanti sama seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan buka hati menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam kembali. Salam sejahtera. Dan biarlah damai sejahtera meliputi kita saat ini. Dimanapun saudara berada. Ya, tentunya saat ini berada di rumah. Ya, sehingga rumah ini kita bisa menjadikan yaitu tempat ibadah, rumah ibadah, ya, di mana Tuhan berhadirat tentunya. Ini yang sungguh-sungguh kita bisa merasakan di hari-hari ini sekalipun dalam situasi apapun juga. Kalau kita mau mengalami pembaharuan demi pembaharuan, maka kita akan bisa merasakan bagaimana kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, kita juga sedang berbicara tentang pembaharuan, ya. Pembaharuan kita sudah mempelajari yang dibaharui adalah mulai pembaharuan panca indera atau hati. Ini nomor 1. Ya, harus mengalami pembaharuan. Dan juga yang kedua pembaharuan perbuatan ini. Ya. Dan sampai yaitu pembaharuan perasaan, ya, perasaan dari rasa takut ya dibaharui sehingga tidak ada takut sampai bisa nanti tidak ada takut untuk menghadapi kedatangan Tuhan kedua di dalam kemuliaan, ya, sehingga tidak ada ketakutan tapi justru ya ada keberanian ini. Dan saudara dikasih Tuhan, ya, tentang pembaharuan perasaan, ya, ini kita masih mau untuk mempelajari ini. Kalau dalam PA kemarin juga sudah dijelaskan, sekarang kita mau lebih jauh lagi, ya, untuk mempelajari pembaharuan, ya, yaitu pembaharuan perasaan. Ya, karena kita tahu ketakutan adalah pembunuh utama, baik jasmani juga rohani, bisa mati rohaninya, bahkan nanti sampai kematian kekal dalam lautan api dan belerang. Nah, kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 1 ayat 9 dan 17. Wahyu 1, 9 dan 17. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi Yohanes ini berada di pulau Patmos oleh karena firman Allah dan juga kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Di sini kita melihat Rasul Yohanes mengalami pembaharuan perasaan tadi. Mulai jangan takut. Ya. Di dalam Wahyu 1 ayat 9 tadi, ya, katakan, ya,
ya, bahwa di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi keadaan rohani Rasul Yohanes yaitu memiliki firman Allah. Kalau dalam tabernakel menunjuk pada alat namanya meja roti sajian, dan kesaksian Yesus dalam tabernakel menunjuk kepada alat pelita emas, tapi belum memiliki mesbah dupa emas. Berarti belum sampai puncaknya, yaitu penyembahan. Mesbah dupa emas itu penyembahan. Sudah ada firman, sudah ada tanda pelita emas, surah pada, tapi belum ada belum sampai pada puncaknya penyembahan. Jadi keadaan Rasul Yohanes masih sangat lemah saat itu. Sangat lemah berarti riskan atau berbahaya. Jadi kalau hanya memiliki 2 tadi, belum sampai puncaknya penyembahan, itu masih riskan. Itu sebabnya Tuhan izinkan Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Tadi karena firman dan kesaksian dibuang ke Pulau Patmos. Sekarang artinya pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan hidup kita, tetapi untuk meningkatkan kerohanian kita sampai bisa menyembah kepada Tuhan. Penyembah-penyembah yang benar menyembah dalam roh, tanda pelita emas, dan kebenaran, itu firman Tuhan. Ini terus harus ditingkatkan ini. Saudara dikasih Tuhan, tadi di dalam ayat yang berapa? 17 ya. Rasul Yohanes tersungkur di hadapan Tuhan, berarti menyembah. Seringkali kalau keadaan baik, kita tidak menyembah Tuhan. Tapi justru saat ada pencobaan, kita menyembah Tuhan. Nggih mboten. Ya. Tadi dalam ayat yang ke-17, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Ya. Rasulullah menyembah Tuhan sama seperti orang mati. Jadi penyembahan adalah proses apa? Proses perobekan daging sampai daging itu enggak bersuara lagi. Mati kan enggak bersuara lagi. Jadi kalau penyembahan kita sama seperti orang mati, artinya daging tidak bersuara lagi, maka dalam penyembahan Tuhan sedang apa tadi? Meletakkan tangan kanannya. Amin. Ya. Tuhan memegang kita, Tuhan menjamah kita dengan tangan kanannya. Oh, haleluya. Ya. Jadi kalau tingkatkan penyembahan sampai tadi tersungkur, maka tangan kanan Tuhan meletakkan tangan kanannya. Oh, haleluya. Tuhan memegang kita, Tuhan menjamah kita dengan tangannya. Tuhan tampil di sini sebagai apa? Yang awal dan yang akhir. Yang awal itulah kasih mula-mula di dalam tabernakel dalam halaman. Yang akhir itu kasih yang sempurna ada di dalam ruang maha suci. Jadi lewat doa penyembahan Tuhan sedang menjamah kita dengan tangan kanannya. Amin.
Mari kita mau tingkatkan penyembahan kita. Ya, tersungkur di bawah kakinya, mengalami proses perbaikan sampai daging tidak bersuara, maka tangan kanannya menjamah kita. Sehingga kita akan mengalami kasih yang sempurna. Dan Tuhan katakan kepada Yohanes tadi, jangan takut. Ini sama dengan kita mengalami pembaharuan perasaan. Tidak ada ketakutan lagi. Ya, pembaharuan perasaan. Apapun ketakutan dan stres yang kita alami, tapi kalau kita menyembah Tuhan sampai daging tidak bersuara, maka Tuhan akan menjamah kita dan juga berkata, jangan takut. Sehingga kita bisa mengalami pembaharuan perasaan. Tidak ada ketakutan menghadapi apapun saat ini. Kalau semua itu diizinkan Tuhan, ya, kita mau menyembah kepada Tuhan, mengalami perbaikan daging, tangan kanannya. Saudara dikasih Tuhan, ya, sehingga tidak ada ketakutan lagi. Kalau menghadapi situasi sekarang ini, kemarin dalam PA, kalau ketakutan itu ada malah membuat menjadi yaitu stres, akhirnya meninggal. Menghadapi apa yang Tuhan izinkan terjadi, siapa yang bisa menyelesaikan sebuah ini? Kita bisa berusaha memang, dan kita harus hati-hati memang. Tapi semua itu ada di tangan Tuhan. Ingat, Dia adalah awal dan awal dan akhir, alfa dan omega. Dia yang mengizinkan, Dia yang akan mampu menyelesaikan. Ini saudara dikasih Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 dan 18. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan dan memberikan keberanian percaya. Mari kita akan lihat sore malam hari ada 3 macam keberanian percaya. Ada 3 macam keberanian percaya. Yang pertama, ya, tadi 1 Yohanes 4 ayat 17, ya, ini yang pertama. Kita baca kembali. Dalam hal ini kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi yang pertama adalah keberanian untuk percaya. Keberanian percaya untuk menghadapi penghakiman atau penghukuman atau murka Allah. Apa yang dihakimi atau dimurkai oleh Tuhan? Yaitu dosa-dosa sampai dengan puncaknya dosa. Puncaknya dosa akhir zaman, makan minum, mulai dari merokok, mabuk, narkoba. Ya. Nah ini, ya, mulai dari merokok. Merokok kan tidak ada di Alkitab, no smoking. Ada ayat yang mengatakan merokok itu adalah dosa. Karena apa? Merokok merusak tubuh ini. Sedang tubuh ini adalah bait suci Allah. Siapa yang merusak? Nah, bait suci Allah akan ini kan oleh Tuhan sendiri. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya. Jadi
apa yang dihakimi, dimurkai, yaitu dosa puncaknya makan minum, dan kawin mengawinkan, dosa percabulan, ya, nikah yang salah. Saudara dikasih Tuhan, jangan sampai dalam kehidupan rumah tangga itu nikah yang salah, ya, tidak sesuai dengan prosedur Tuhan. Dosa yang sempurna itu puncaknya dosa makan minum, kawin mengawinkan itu tadi. Mari di dalam hidup nikah di akhir zaman ini hati-hati, ya, jangan sampai itu nikah itu juga nikah yang salah, yang akhirnya menghancurkan nikah itu. Kalau nikah itu sudah hancur, bagaimana bisa masuk dalam nikah yang rohani, nikah di dunia ini, nikah yang jasmani? Kalau hancur, bagaimana bisa masuk di dalam nikah yang rohani? Akan tertinggal, akan binasa. Mari sidang jemaat, hati-hati dalam nikah. Maka itu jadikan rumah kita, yaitu rumah Tuhan. Tuhan berhadirat, Tuhan menolong, sehingga nikah itu akan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus 4 ayat ke-8, 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi kasih yang sempurna itu sanggup menutupi banyak dosa-dosa sampai pun pada puncaknya dosa, atau sampai dosa yang sempurna. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah mengaku dosa-dosa sampai pada puncaknya dosa kepada Tuhan dan kepada sesama, kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, maka kasih sempurna akan menutupi atau mengampuni dosa-dosa sampai pada puncaknya dosa. Dan kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi, sehingga hidup dalam kebenaran. Kalau kita sudah menyelesaikan dosa, maka kita tidak ada ketakutan dalam menghadapi penghakiman. Jika berbuat dosa lagi, maka pengampunan itu batal dan kita tetap dihukum atau tetap dalam ketakutan. Ya, kemarin PA sudah tahu ketakutan itu mulai dari di Taman Firdaus, ya, yang suasananya enak, indah semua. Tapi ada ketakutan oleh karena melanggar, oleh karena jatuh di dalam dosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau kita sudah menyelesaikan dosa tidak ada ketakutan. Ya. Kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran, tapi jatuh dalam dosa, masih diberi kesempatan oleh Tuhan, yaitu lewat kekuatan kasih yang sempurna. Bukan kasih yang mula, kasih yang sempurna. Di dalam Amsal 24 ayat 16, Amsal 24 ayat 16, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi sudah hidup benar, ya, kemudian jatuh, ya, bisa bangun kembali. Tapi orang fasik,
tetapi hidup dalam dosa akan roboh dalam bencana. Nah, kita akan melihat ada 7 kali kejatuhan. Tadi dikatakan sebab 7 kali orang benar jatuh. 7 kali kejatuhan tapi masih bisa bangkit kembali. Artinya yang pertama adalah kehidupan yang mengulang-ulangi dosa masih dapat kemurahan dan kesempatan dari Tuhan untuk diangkat lewat pemberitaan firman, pengajaran yang benar. Pemberitaan firman yang diulang-ulang. Bukan membosankan, tapi justru firman diulang untuk menyadarkan kita. Sekali enggak sadar, kedua kali enggak, 3 kali, mungkin 5 kali baru sadar. Itu butuhnya firman diulang dalam pengembalaan, bukan untuk membosankan. Kalau belum sadar, Tuhan datang terus. Coba lihat. Kalau kita melihat catatan bicara tentang untuk tekun dalam 3 macam ibadah, sudah berulang-ulang, mungkin bukan puluhan lagi. Untuk apa? Menyadarkan supaya kita sadar. Nah, kalau kita menghadapi masalah-masalah seperti ini, kita acuh tak acuh, riskan saudara dikasih Tuhan. Ya. Untuk itu, kalau firman diulang untuk menyadar kita, untuk bisa menyadari, menyesali, mengaku kekurangan kelemahan, saat itu kasih sempurna menutupi dosa. Kalau sudah jatuh dalam dosa, jangan putus asa. 7 kali itu menunjuk dosa yang sempurna. Sampai 7 kali. Dosa yang sempurna masih mendapat kesempatan. Yang kedua, arti kedua, 7 kali kejatuhan, tapi masih bisa bangkit. Itu menunjuk kepada kehidupan yang sudah jatuh dalam puncaknya dosa, masih bisa diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna. Amin. Selama kita mau memanfaatkan kasih yang sempurna, yang bisa menutupi atau mengampuni dosa sampai puncak dosa, maka kita jangan takut dan jangan putus asa karena dosa. Satu contoh yang tidak asing bagi kita, seperti Raja Daud yang pernah jatuh dalam puncaknya dosa. Ya. Tapi jangan, nanti tak buat dosa. Tuhan tahu, Tuhan lihat. Ya. Tersandung dosa atau sengaja berbuat dosa. Kalau sengaja berbuat dosa, tidak ada lagi pengampunan. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tangan kanan Tuhan selalu mampu mengangkat, mampu meninggikan kita dari kejatuhan. Amin. Dan mengangkat, meninggikan kita dari kejatuhan kita tepat pada waktunya. Sehingga kita bisa hidup benar, kita bisa hidup suci. Untuk itu, jangan kita senang-senang atau bahasa kerennya enjoy. Untuk jangan enjoy, jangan tinggal dalam dosa. Oh, dalam dosa senang kan? Buat daging emang iya. Mau malah senang. Jangan sampai itu. Jangan senang tinggal dalam dosa. Wahyu 6 ayat 15-17. Wahyu 6 15-17. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang kaya
serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Semua berarti yaitu pembesar, perwira, orang kaya, orang berkuasa, budak, orang merdeka, ya, bersembunyi ke dalam gua. Ayat 16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyilah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Inilah saudara dikasihi Tuhan. Kalau sengaja berbuat dosa, senang hidup dalam dosa, tinggal di dalam dosa, maka satu waktu akan menjadi takut, menjadi putus asa. Wis runtuhkanlah menimpa kami ini. Ya kayak bunuh diri kan minta ini. Ya, ini saat menghadapi penghakiman yang akan datang. Ini saudara dikasih Tuhan, macam keberanian percaya yang untuk menghadapi penghakiman. Yang kedua, ya, 1 Yohanes 3 ayat 21-22. Ya, jadi macam keberanian percaya yang kedua yaitu Yohanes 3 21-22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ini yang kedua, keberanian percaya untuk mendekati Allah. Seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia takut, dia bersembunyi. Allah berjalan, dia malah bersembunyi, takut ini, ya, tidak berani mendekati Allah. Padahal waktu itu, ya, kalau dia tidak bersembunyi, ditanya, di manakah kau manusia? Ya, kenapa? Kenapa kamu makan buah yang dilarang? Jawab, ya, ada pengakuan. Ada pengakuan saat itu. Maka Tuhan tidak lagi melemparkan manusia ke dunia ini, keluar dari Firdaus, karena takut tidak ada keberanian untuk mendekati. Didekati Allah, di mana kamu? Sembunyi, nggak ada keberanian oleh karena dosa ini. Ya. Ibrani 4:16, ya, Ibrani 4:16. Kita baca kembali. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat yang menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kalau hati kita tidak menuduh kita, berarti hati ini tenang, hati damai sejahtera, hati tanpa dosa, tanpa kepahitan, tanpa perselisihan, menyelesaikan dosa sendiri juga dosa orang lain ini. Jadi kalau kita tidak menuduh, tadi hati tenang, kita akan memiliki keberanian percaya untuk menghampiri takhta imam besar. Sama dengan kita bisa datang dan berdoa, bagikan kita mengulurkan 2 tangan kepada Tuhan, dan imam besar yang penuh belas kasihan itu akan mengulurkan 2 tangan kanannya yang kuat kepada kita. Ya, untuk apa? Untuk apa? Kalau Tuhan mengulurkan tangan kanan yang kuat kepada kita, yang pertama untuk menolong kita tepat pada waktunya.
Yang kedua untuk memberikan kemenangan atas musuh-musuh kita. Ya, kita menghadapi musuh diberikan kemenangan. Dan yang ketiga menyelesaikan masalah sampai masalah yang mustahil dan diselesaikan tepat pada waktunya. Jadi kita tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan yang bekerja. Kita harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, sebab itu jangan takut, jangan bimbang, kita harus percaya, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Di sini kita melihat sabar menunggu waktunya. Kita menghadapi segala sesuatu ini. Kita juga mengerti seizin Tuhan. Kita juga tidak ada ketakutan. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Kapan akan terselesaikan ini. Kalau takut dan bimbang, ya, contohnya seperti Petrus waktu berjalan di atas air. Begitu ada angin, gelombang, Petrus mulai tenggelam. Tapi Tuhan tolong, karena Petrus mau mengangkat tangan. Ya, artinya tak dengar-dengaran, maka Tuhan ulurkan tangan, menjangkau Petrus. Petrus tidak tenggelam ini. Ya, inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, untuk itu hari-hari ini kita mau banyak datang untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, macam keberanian percaya yang ketiga. Ya, macam keberanian percaya yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat 28. Maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Jadi yang ketiga, keberanian percaya untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Kita tidak ada ketakutan lagi. Ya, kalau tadi orang yang masih dalam dosa ketakutan, tutupin, runtuhlah. Ya, gunung batu itu karena saya udah putus asa, tidak berani. Tetapi yang ketiga, yaitu keberanian percaya, yaitu untuk menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua. 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-28. Ya. Maka sekarang anak-anakku tinggallah dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Dia datang kali kedua sebagai raja di atas segala raja, sebagai mempelai pria surga. Sehingga kita tidak ada keberanian percaya menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Tidak malu-malu kucing, mempelai pria datang. Kita sudah siap menjadi mempelai wanita. Tidak ada ketakutan. Ya, ada keberanian menyambut ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya, nanti saat kedatangan Yesus kedua kali, banyak yang takut tadi sampai lari ke gunung-gunung. Jadi jangan takut dan malu untuk menghadapi kedatangan Tuhan kali kedua. Kalau takut dan malu, pasti akan ketinggalan. Saat Yesus datang kedua kali, berarti masuk dalam kebinasaan untuk selama-lamanya. Nah,
Saudara dikasih Tuhan, di dalam kitab Bilangan 12. Kitab Bilangan 12, ya. Ayat pertama dulu. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Ayat 10. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, muka dilihatnya bahwa dia kena kusta. 12-14. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari?" Nah, biarlah ya, di selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Mengapa takut dan malu? Seperti muka diludahi karena kusta. Mukanya Miriam. Kusta itu bicara dosa kebenaran diri sendiri. Dosa kebenaran diri sendiri ini dosa yang seringkali tidak kita sadari. Kebenaran diri sendiri ya, itu sama menutupi dosa dengan menyalahkan atau menghakimi orang lain. Ya, sampai menghakimi orang tua jasmani, orang tua rohani. Contohnya Miriam tadi menghakimi Musa. Orang seperti orang Farisi juga menghakimi Yesus. Musa kawin dengan orang Kus. Mungkin kelihatannya salah, tapi di balik itu ada rencana Tuhan. Kalau ada kebenaran diri sendiri, maka pasti ada egois. Pasti ada kepentingan sendiri. Pasti ada kehendak sendiri. Pasti ada keinginan sendiri. Sampai tidak taat dengar-dengaran. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau ada kebenaran sendiri itu bagaikan muka itu diludahi. Artinya hidupnya dipermalukan di dunia ini. Ya. Kalau satu orang karena mungkin sesuatu diludahin, dipermalukan. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kalau Yesus datang kali kedua, ya, kehidupan itu takut dan malu berarti akan tertinggal saat Tuhan datang sampai binasa. Di dalam pengkhotbah pelayan siap, di dalam pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi di atas kayu salib, Yesus rela diludahi untuk menghapus ludah di muka kita. Dia dipermalukan, ya, untuk menghapus kita, ya. Dan tangan kanannya diulurkan
untuk menjadikan semua indah pada waktunya dan sampai nanti yang terindah. Ya, kalau Tuhan datang kali kedua, kita bisa berhadapan nanti, muka dengan muka. Tidak ada ketakutan, tidak ada malu. Sehingga kita akan bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi biar kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Sekali lagi saya ulang, mulai dari pembaharuan panca indera, pembaharuan hati, pembaharuan perbuatan-perbuatan, pembaharuan perasaan, dari rasa takut dibaharui, sehingga kita bisa ada keberanian percaya untuk menghadapi penghakiman, ya, untuk menghadapi, ya, untuk bisa mendekati Allah, ada keberanian, dan juga untuk menyambut kedatangan Tuhan kali kedua. Ya, tidak ada malu, tidak ada ketakutan. Biarlah ini yang akan menjadi dorongan doa kita di hari-hari ini. Sehingga kalau dosa-dosa itu mau dihapuskan, diakui, maka kita tidak ada lagi ketakutan, tapi diubah menjadi ada keberanian sampai berani menyambut kedatangan Tuhan kali kedua dalam kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun sidang jemaat berada. Kita akan pujikan satu pujian, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya berlimpah, El Shaddai. Katakan dari atas, tak usah ku takut. Oh, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Ya, ya, Engkau menjaga kami Tuhan. Ya, haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
Katakan El Shaddai, kita mengangkat kedua tangan kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Haleluya. Ya, ya, amin. Dia besar, dia besar. El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, haleluya. El Shaddai, Allah maha kuasa. Oh, dia besar, amin. Oh, kau melimpahkan berkat bagi kami. Haleluya, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia. Haleluya, El Shaddai, El Shaddai, haleluya, haleluya. Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Segalanya bagi Tuhan, Engkau yang mampu memperbaiki kami Tuhan.
bagi kami Seringkali kami tidak menyadari, tidak ada keberanian Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi Tuhan. Bahkan untuk mendekat Engkau kami seringkali masih ada ketakutan Tuhan. Ampuni Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami percaya lewat kuasa firman urapan-Mu terus akan menyucikan hati pikiran kami ini, sehingga kami merasakan tidak ada ketakutan lagi Tuhan. Ketakutan ini terjadi oleh karena kami seringkali masih belum bisa menyadari akan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang masih ada pada kami Tuhan. Ampuni, haleluya, 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 sehingga tidak adalah ketakutan untuk kami terus mendekat kepada Engkau Tuhan, baik lewat ibadah-ibadah, doa-doa penyembahan sampai pada puncaknya penyembahan. Haleluya, seperti Rasul Yohanes tersungkur bagaikan serasa mati Tuhan. Biarlah ini juga dalam kehidupan ini Tuhan, supaya kami boleh melepaskan semua kekurangan dosa kami Tuhan. Engkau mendapat mengampuni kami, sehingga kami boleh mematikan kedagingan kita sampai pada puncaknya. Haleluya. Biarlah di akhir zaman menghadapi suasana-suasana yang mencekam di tengah dunia ini, tapi kami tidak ada ketakutan lagi, karena kami sudah ditolong oleh Engkau, diberi kekuatan oleh Engkau Tuhan, sehingga kami Bapa dalam surga tetap ada damai sejahtera dan terus saja berharap bergantung kepada Engkau Tuhan, sehingga situasi-situasi yang Engkau izinkan terjadi itu tidak membuat kami tetap ada ketakutan, karena kami tahu Engkau yang akan menolong. Semua itu tepat pada waktunya, dan suasana Firdaus itu tetap ada dalam hidup ini Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa, banyak hal yang terjadi di akhir-akhir ini, tetapi Engkau juga tetap memberikan kepada kami kekuatan. Ini merupakan satu ujian bagi kami Tuhan, untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau dan menjadikan kehidupan ini sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga akan mendapat perlindungan pemeliharaan, terutama di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Hadirat-Mu ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang bagi saudara yang ada keperluan untuk didoakan apapun bentuknya, saudara boleh mengangkat kedua tangan ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan ulurkan tangan imam besar akan diulurkan menyambut tangan kita diulurkan. Artinya kita bukan sekedar jasmani mengangkat kedua tangan saja, tapi hati kita juga merupakan hati yang taat dengar-dengaran. Kalau ada kekurangan, kelemahan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan akan segera mengampuni. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami datang kembali kepadamu
melihat tangan-tangan yang sudah diangkat dari sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Dimanapun berada Tuhan. Hamba tidak bisa melihat mereka satu persatu, tetapi Engkau melihat satu persatu, bahkan sampai di dalam hati mereka Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi ketakutan mereka, mari Engkau akan angkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik itu ketakutan menghadapi masa-masa pandemi, ketakutan akan tertular dan sebagainya, ketakutan oleh karena usaha pekerjaan semua mengalami satu penurunan. Tapi biarlah angkat tangan, Engkau turun tangan Tuhan. Kami percaya sehingga pemeliharaan-Mu nyata di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu yang mau percaya dan mempercayakan hidup ke dalam tangan-Mu, yang taat dan setia, dan yang menjadikan rumah menjadi rumah-Mu Tuhan. Engkau berhadirat setiap saat, Engkau bisa menolong mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan yang sakit dalam tubuh jasmani, apapun sakit penyakit, termasuk yang terpapar COVID-19, kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang mampu menolong Tuhan untuk mengangkat itu semua dari mereka yang terpapar, sehingga mereka boleh dipulihkan sembuh secara sempurna dan bisa merasakan kuasa pertolongan-Mu nyata dan bisa menyaksikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu nyata. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Bapa dalam surga, berikan damai sejahtera-Mu dan juga kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami semua, pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, karena kami tahu di dalam Engkau itu tidak ada yang mustahil. Engkau mampu melakukan itu. Biarlah di hari-hari ini Kau tetap terus mengajarkan kepada kami Tuhan, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak rencana-Mu dan kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang, supaya kami tetap semangat, bahkan lebih berkobar-kobar dalam ibadah-ibadah yang ada, pelayanan sekalipun di rumah-Mu, di tempat rumah tangga masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih, urapan-Mu dibutuhkan Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kami berdoa untuk pemerintahan yang adalah merupakan wakil daripada Engkau di negara ini. Engkau berhikmat Tuhan, biar mereka semua takut akan Engkau, sehingga kuasa-Mu nyata untuk menolong bangsa negara ini keluar daripada keterpurukan oleh karena pandemi ini. Terima kasih untuk yang juga bekerja menolong sebagai tenaga medis. Engkau beri kekuatan mereka, tetap dilindungi dalam kesehatan. Mereka sudah berjuang menolong, tapi kami percaya Engkau juga akan menolong mereka, melindungi mereka semua. Oh terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, manapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kami masih dapat ibadah, bahkan di dalam ibadah-ibadah Engkau hadir di tengah-tengah. Terima kasih Tuhan. Sekarang limpahkan berkat atas kami semua, kekuatan, kesehatan, bahkan damai sejahtera dan kasih karunia tetap ada pada kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Bahwa kami dengan satu kesetiaan dan ketekunan dan kebutuhan untuk tetap ada di dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih. Sekarang
sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.